penjaga, kamu berani berpikir seperti itu, ekspresi Bei Liqing suram. Jenius, Bei Feng, sudah lumpuh, dan artefak berharga mereka telah dicuri. Ini adalah kemunduran besar bagi desa serigala. Jika berani datang, kami berani membunuh. Si Yunfeng tegas dan serius, dia benar-benar marah. Langit sudah menghitam sejak lama. Hutan pegunungan menjadi dingin dan tenteram saat bau darah menempel di hidung semua orang. Di mana-mana, binatang melolong. Aura dingin memenuhi udara dan membuat rambut semua orang menjadi kaku. Sepertinya ada roh jahat yang menangis dan melolong, itu menakutkan. Melihat penduduk desa serigala bergegas ke arahnya, pria kecil itu menendang Bei Feng ke udara dengan satu kaki, membuatnya terbang lurus di depan penduduk desa batu. Meskipun dia sekarang cacat, meninggalkannya pada akhirnya akan membawa bencana lain. Akhiri masalah ini dengan satu serangan, kata ayah Ermeng. Dia sangat kejam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memutar pedang besarnya di tangannya. Dia memotong kepala Bei Feng langsung, menyebabkan darahnya menyemburkan beberapa kaki ke udara. Ah, anakku, Bei Liqing berteriak. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya, sangat sakit sehingga dia batuk seteguk darah. Itu adalah cucunya, dan pada akhirnya, dia dipenggal begitu saja tepat di depan wajahnya. Kami menyelamatkannya sekali sebelumnya. Untuk hal-hal yang berakhir seperti ini, Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri, kata si Linghu acuh tak acuh. Si Fei Jai meraih kepala berdarah dengan telapak tangannya dan melemparkannya ke atas sambil berkata, kuburkan kembali ke rumah. Roh penjaga, datang lebih cepat. Rambut Bei Liqing acak-acakan dan wajahnya membengkak dengan darah dan kemudian menjadi pucat. Ekspresinya mengintimidasi dan tidak lagi santai seperti sebelumnya. Orang-orang dari desa batu berkumpul dan bersiap untuk berjaga-jaga terhadap roh penjaga itu pada saat itu juga. Mereka takut itu akan tiba-tiba muncul dan memulai serangan gencarnya. Orang-orang dari desa serigala mundur ke samping. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar, jadi mereka waspada sampai kedatangan roh penjaga mereka. Hutan lebat benar-benar hitam, auman binatang berulang kali bergema. Namun, tidak ada makhluk tangguh yang bergegas ke arah mereka. Orang-orang dari desa batu yang mengelilingi elang sisik hijau untuk melindunginya. Kepala si Yunfeng mencoba semua metodenya dan menyebarkan semua obat yang dia gunakan setiap hari di mana-mana dan akhirnya dia memberikan dosis darah keturunan kuno yang diambil dari tanduk yang berwarna merah seperti batu giok. Sebuah panah dingin melesat di udara. Akurasinya sempurna, hanya menargetkan mata elang sisik hijau. Cahaya dingin itu mencengangkan, dan panah ini mungkin ditembakkan oleh orang garang yang mampu mengangkat 5 atau 6.000 jin dengan tangannya. Itu benar-benar menakutkan. Orang-orang di desa serigala takut bahwa pemulihan elang sisik hijau kemungkinan besar akan berakhir dengan bencana bagi mereka, jadi mereka mulai melakukan tindakan apapun untuk mengganggu dan membunuh. Si Linghu memutar pedang di tangannya dan memotong batang panah menjadi 2, menjatuhkannya. Panah besi itu tertanam ke dalam batu gunung, memancarkan rangkaian bunga api. Si kecil mengangkat alisnya dan bergegas ke depan. Hari ini, desa serigala ingin membunuh mereka dan elang sisik hijau. Dia sangat membenci kelompok orang ini. Bulan perak menyapu seperti cambuk yang cerah, melewati lurus. Bagaikan sungai bintang dari tingkat tertinggi surga, bulan bercakram perak meluncur ke depan seperti ombak putih yang melintasi samudra, berdengung, bergemuruh, dan mengguncang seluruh wilayah pegunungan. Di sisi lain, jeritan mengental darah bisa terdengar. Segera, 4 atau 5 orang terhuyung mundur saat darah segar menyembur keluar. Luka mereka mengintimidasi, dan segera setelah itu, 3 atau 4 lengan lainnya terlepas, menyebabkan ekspresi pemiliknya memucat. Mereka semua sangat kesakitan sehingga mereka mulai berkeringat deras. Gerakan si kecil cepat, melompat seperti pisiu kecil. Dia menggunakan tangannya untuk dengan mulus membelai gelang gigi binatang seputih salju itu. Simbol melintas dan dia dengan ringan mengejek. Gelang gigi binatang melepaskan sinar cahaya yang indah. Setiap gigi binatang dihiasi dengan pola misterius yang indah dan menyilaukan mata. Mereka berpisah dari gelang binatang dan terbang ke depan. Hujan cahaya yang indah menghujani,
tetapi kekuatan pembunuhnya sangat kuat, menyebabkan orang tidak dapat bereaksi. Gigi binatang seperti permata putih menembus tubuh banyak orang. Satu bunga darah demi satu mekar. Tulang-tulang mereka hancur saat orang-orang di desa serigala meratap ketakutan, tidak mampu melindungi diri mereka dari pukulan mematikan artefak berharga. Apa yang terjadi, roh penjaga? Anda harus berada di sini sekarang. Kenapa kamu belum muncul? Ayo cepat dan selamatkan klan kami. Bailey King berteriak ketakutan, hatinya penuh ketakutan. Jika ini terus berlanjut, semua orang dari desa serigala akan dipaksa untuk menyerahkan semuanya. Mundur. Artefak yang gemerlap dan berharga itu beberapa kali lipat lebih kuat di tangan si kecil daripada di tangan Beifeng saat dia memahami teks tulang dan cara mengoperasikannya. Kekuatan artefak berharga sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Orang-orang di desa serigala berantakan. Bahkan jika mereka tidak mendengar perintah kepala suku untuk mundur, mereka tetap tidak akan berkeliaran lebih jauh. Mereka semua melarikan diri untuk hidup mereka, karena roh penjaga mereka masih belum tiba. Si kecil, jangan mengejar. Kepala si Yunfeng takut akan kecelakaan yang tidak terduga. Ya, kekuatan gelang gigi binatang ini benar-benar hebat. Si Hao dengan lesu menggaruk kepalanya. Dia juga terkejut. 42 gigi binatang kecil terbang kembali dan sekali lagi berubah menjadi gelang permata putih melilit pergelangan tangannya. Ayo cepat pergi juga, roh penjaga desa serigala secara bawaan diragukan. Saya bilang kita akan membunuhnya, jadi mungkin dia menahan diri dan tidak muncul. Si Yunfeng bergumam, ketua hanya menggertak. Itu telah mencapai efek yang luar biasa, membuat orang-orang di desa batu tidak bisa berkata-kata. Sekitar 100 orang bergerak satu demi satu untuk mengangkat elang sisik hijau, merawat yang terluka dan membawa yang terluka parah sebelum mereka bisa segera melarikan diri. Mereka semua tumbuh di gurun yang sunyi ini. Jika mereka masih memiliki satu nafas tersisa, mungkin mereka bisa diselamatkan. Kelompok orang ini mengikuti jejak Si Linghu. Kelompok lain berada di pasukan Si Fei Jiao. Mereka bertugas membawa dan melindungi Xuan Ni, Scarlet Hon yang berharga, dan lengan kera iblis. Semua dari mereka bersemangat namun gugup pada saat yang sama. Ini adalah bagian asli dari harta tak ternilai. Di lantai gunung di mana semak tumbuh dan pohon-pohon kuno mencapai langit, sekelompok orang bergerak cepat meskipun mengalami banyak kemunduran. Peluit suram terdengar, naik dan turun, bergema ke segala arah. Jarak mereka dari desa batu secara bertahap berkurang, sedemikian rupa sehingga mereka hampir tiba. Namun, di hutan pegunungan yang dikelilingi oleh kegelapan ini, sepasang mata hijau tua demi satu muncul seperti Will-O-Wisps. Surga, serigala yang sangat besar. Orang-orang desa batu terkejut, mereka dikelilingi. Sekelompok besar, punggung gelap dan serigala perut putih muncul. Masing-masing berukuran sebesar rumah. Mereka membuka mulut mereka yang besar dan berlumuran darah, memperlihatkan gigi putih salju sepanjang setengah kaki mereka serta lidah berwarna merah tua, membuat mereka tampak sangat menyeramkan. Tidak hanya satu atau dua, tetapi sebenarnya lebih dari 40 hingga 50 dari mereka. Sekelompok binatang buas besar mengelilingi mereka, jauh lebih mengancam daripada desa serigala. Sial, roh penjaga desa serigala licik seperti yang diharapkan. Ini lebih jauh untuk mengumpulkan kelompok besar serigala besar yang bermutasi ini. Ada banyak serigala, dan masing-masing sebesar gajah besar. Pada hari-hari biasa, bahkan satu akan dianggap sebagai pemandangan langka. Kali ini, 40 hingga 50 telah tiba, itu hanya bencana. Di tengah gelapnya hutan pegunungan, sepasang mata hijau gelap yang dingin dan menyeramkan itu semuanya sebesar mangkuk kecil. Aura ganas mereka sangat sombong, tidak dapat menentukan berapa banyak binatang buas yang mereka buru di masa lalu. Raungan serigala menggema seperti guntur yang tiba-tiba. Siluet besar menerkam ke depan dan jeritan darah yang mengental terdengar dari bagian belakang desa batu. Seorang penduduk desa berdarah karena kehilangan separuh tubuhnya. Sebuah lengan robek oleh bahu oleh cakar serigala besar, menciptakan cedera fatal. Pada saat genting ini, Si Linghu melemparkan tombak besi ke depan, menembus kulit serigala besar, menyebabkan darah menetes dari luka ini. Ini hanya mengalihkan haus darahnya,
memungkinkan penduduk desa itu untuk sementara menghindari terkoyak. Serigala sebesar gajah besar terlalu menakutkan. Jika hanya ada beberapa, masih mungkin untuk berurusan dengan mereka. Namun, 40 hingga 50 dari mereka datang sekaligus. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh 100 orang atau lebih. Serigala besar melolong panjang. Daun-daun layu di pegunungan dan terlepas dari getaran. Aura ganas melonjak seperti gelombang. Dua jeritan mengental lagi terdengar dari dua arah yang berbeda. Beberapa serigala besar mengeksekusi serangan mereka pada saat yang bersamaan. Dengan cakar setajam tombak, satu sapuan bisa menyebabkan pohon tumbang. Meskipun mereka dikelompokkan bersama, dua penduduk desa masih patah hati, memperlihatkan usus mereka yang mengalir. Cepat, reformasi. Si Fei Jiao memerintahkan dengan keras. Gunung dan hutan itu gelap dan suram. Serigala besar ini ganas dan kuat. Mereka memiliki keunggulan mutlak namun tetap tidak menyerang secara langsung, mengandalkan perang sayap dan gerilya. Kali ini, lebih dari 10 serigala besar secara bersamaan bergerak keluar dan menyerang penduduk desa dari kegelapan. Si kecil bergerak dan mengangkat pergelangan tangannya. Simbol terjalin, dan di depan tubuhnya, 42 gigi binatang kristal itu muncul, memancarkan cahaya yang luar biasa. Serigala-serigala besar yang paling depan ditusuk tengkoraknya dari mata mereka, dan darah segar tumpah keluar. Mereka melepaskan jeritan celaka dan segera jatuh ke lantai, berjatuhan. Bahkan makhluk besar ini tidak dapat memblokir artefak yang berharga. Mereka hanya latihan target, dan jika mereka tidak menderita luka fatal, mereka mati. Kamu serigala jahat, mundur. Pria kecil itu berteriak. Dia mengaktifkan 2 bulan perak berbentuk cakram dan melompat ke depan. Dengan 2 suara pu, dia memotong 2 serigala yang lebih kuat dan lebih besar menjadi 2 dari antara alis sampai ke kaki mereka. Darah segar menyembur keluar. Serigala besar yang tersisa semuanya menjadi berhati-hati dan tidak lagi berani menyerang dengan gegabah. Jika kita benar-benar kehabisan akal, kita harus menggunakan artefak leluhur dan menyembunyikan yang lain. Di saat genting, kita bisa menyerang secara mengejutkan Guardian Spirit itu. Jika tahu tentang segalanya, itu akan lebih waspada, gumam si Yunfeng. Mata hijau gelap menatap dari segala arah, dan serigala-serigala besar mengelilingi mereka. Satu hidung demi satu menyemburkan uap putih saat niat membunuh yang kejam membuat orang merinding. Kalian pasti akan mati. Adalah takdirmu hari ini untuk dimusnahkan. Bei Liking muncul sekali lagi, dan ekspresinya suram dan dingin. Matanya seperti ular beludak saat dia menunggangi punggung serigala besar berwarna putih keperakan. Penduduk desa serigala telah kembali. Banyak pria kuat naik ke punggung serigala besar, masing-masing dipersenjatai dengan busur dan anak panah. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan saat mereka memelototi penduduk desa batu. Orang-orang desa batu menghirup udara dingin. Dengan bantuan serigala besar, penduduk desa serigala menjadi tangguh. Ini sama sekali bukan kekuatan yang harus dimiliki desa. Roh penjaga klan kami tiba. Tak satu pun dari kalian yang bisa berpikir tentang hidup. Kapten Regu berburu desa serigala, Bei San berteriak keras. Bukankah itu hanya serigala tua? Sudah hidup begitu lama sehingga saya yakin bahkan giginya sudah mulai rontok. Saya kira itu bahkan tidak bisa berjalan lagi. Apa gunanya? Si Yunfeng mencibir dengan penghinaan yang disengaja. Roh penjaga desa serigala adalah serigala legendaris. Baik nama klan desa serigala dan desa batu berasal dengan menggunakan roh penjaga sebagai dalih. Lebih dari 10 serigala besar berteriak dan melolong. Aura setan di daerah ini berkembang. Mereka bisa mulai membunuh kapan saja. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Bei Liking berkata dengan dingin. Kamu tidak takut melanggar aturan di tanah terpencil ini dan diserang oleh setiap desa. Si Yunfeng berkata dengan acuh tak acuh. Setelah membunuh kalian dan kemudian menangkap wanita dan anak-anak kalian, kami hanya akan mengatakan bahwa desa kami digabungkan bersama. Jika roh penjaga kita membuat terobosan, tidak ada yang berani mempertanyakan lebih jauh. Kapten Regu pemburu desa serigala tersenyum dingin. 40 atau 50 serigala besar menguji air dengan serangan mereka dan sesekali menyerang. Semua orang di desa batu membela,
sementara si kecil bertanggung jawab atas pelanggaran. Setiap kali dia menyerang, dia akan membunuh 8 serigala besar. Tubuh serigala besar jatuh ke tanah, dan hutan menjadi jenuh dengan bau darah segar. Setelah 2 jam penuh, roh penjaga desa serigala masih belum muncul. Hanya serigala besar yang menyerang sementara Beisan dan yang lainnya menembakkan panah. Beberapa orang lain dari desa batu terluka. Cakar menyapu serigala menebas tubuh mereka. Seperti yang diharapkan, serigala itu paranoid dan tidak bisa mengambil sebanyak ini. Artefak leluhur, keluarlah. Si Yunfeng memerintahkan. Mengundurkan diri sama sekali tidak menguntungkan mereka, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang direncanakan Bei yang licik itu. Semakin awal mereka kembali ke Stony Village, semakin baik. Di sana, mereka berada di bawah perlindungan pohon willow tua. Kepala, jika kita mengekspos artefak leluhur kita, apakah itu akan membawa banyak masalah? Si Fei Jiao bertanya. Mari kita lindungi hidup kita terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membunuh semua orang dari desa serigala di tempat kejadian. Karena mereka memaksa tangan kita dengan begitu tidak berperasaan, jangan salahkan ketidakadilan kita. Si Yunfeng dengan dingin berkata, memperlihatkan ekspresi menakutkan yang belum pernah dia ungkapkan di masa lalu. Mereka mengangkat elang sisik hijau dengan sangat hati-hati, melindunginya di tengah. Ini adalah kekuatan yang kuat untuk pembalasan mereka di masa depan. Mungkin bahkan bisa melawan roh penjaga musuh. Semua orang dengan cepat berpencar, dan Si Linghu mengeluarkan lengan binatang dengan tujuan untuk mengaktifkannya. Ini justru artefak leluhur yang diisi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, bahkan sebelum dia bisa bergerak, gunung-gunung di kejauhan meledak seperti banjir. Raungan binatang yang memekakkan telinga tidak pernah berhenti dan bergegas menuju tempat mereka berada. Sekelompok binatang buas, sialan. Serigala tua itu pergi ke jantung gunung dan mengejar sekelompok binatang buas besar di sini untuk menyerang. Ini benar-benar terlalu licik. Ekspresi Si Yunfeng berubah. Si Linghu juga berteriak keras, sialan serigala tua yang buas itu, menggunakan banyak binatang buas untuk menginjak-injak kita sampai mati. Semua orang waspada. Tidak hanya pihak mereka sendiri, bahkan orang-orang dari desa serigala mengubah suasana hati mereka. Roh penjaga mereka sangat menakutkan. Bahkan mereka akan menderita karena penyerbuan yang mengerikan. Tidak semua orang menaiki punggung serigala, setengah dari mereka berdiri di tanah. Cepat, naik ke punggung serigala, perintah Bei Liking. Namun, tidak ada cukup waktu tersisa. Suara gemuruh tiba di depan mereka. Bahkan serigala-serigala besar ini tidak aman dan mereka melarikan diri dengan cepat untuk bersembunyi. Raungan bergema seperti tangisan hantu gunung, sangat menakutkan. Di atas banjir binatang buas, ada makhluk aneh yang mengepakkan kedua sayapnya saat datang ke arah mereka. Panjangnya hanya 2 meter, kulitnya yang kecoklatan tampak mengkilap di mana-mana. Namun, itu terlihat sangat tua, dan wajah serigala muncul dengan beberapa kerutan. Ini adalah serigala legendaris yang jarang terlihat, bahkan dalam kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya, sulit bagi seseorang untuk dilahirkan. Kaki depannya pendek, sepertinya tidak mungkin untuk berjalan sendiri. Biasanya ia harus berbaring di punggung serigala besar. Beruntung darahnya sendiri sangat kuat sehingga memungkinkannya menumbuhkan sepasang sayap, memungkinkannya terbang. Jelas, serigala tua ini menakutkan. Ada jejak samar simbol kuno yang berkedip di tubuhnya, itu adalah binatang buas yang sangat kejam. Bersambung.